يا مصطفى محلى يا مصطفى محلى أنت حبيب الروح روحي العزيزة فداك روحي العزيزة فداك جل الذي سواك يا مصطفى محلى يا مصطفى محلى أنت حبيب الروح روحي العزيزة فداك روحي العزيزة فداك. الله وبركاته. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Muslimin muslimat yang berbahagia, insyaallah kita sambung kajian kita kitab Haqaiq 'ani Tasawuf, masih bab mujahadah. Dua hari lepas kita bincang tentang pandangan-pandangan para murabbi, para arifin tentang mujahadah. Nah, kemudian Sidi Abdul Qadir Isa dalam bab ini juga dia menulis tentang raddus syubhat, menolak tuduhan orang lain tentang mujahadah. Qala radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi darain amin ya rabbal alamin. Raddus syubhat haula al-mujahadah. In qala qailun inna ar-rijala tasawwuf yuharrimuna ma ahalallah min anwa'il ladza'iz wal muta'. Ada orang yang berkata bahwa para tokoh sufi itu mengharamkan apa yang telah Allah halalkan dari beberapa kelezatan dan kenikmatan. Seperti sedikit makan misalnya. Atau kurangi memanfaatkan, menikmati hal-hal yang mubah, hal-hal yang halal. Maka dituduh telah mengharamkan yang Allah halalkan. Padahal Allah berfirman, "Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi wat thayyibati minar rizq." Katakanlah, siapa yang telah mengharamkan keindahan Allah yang telah Allah lahirkan untuk hambanya, serta rezeki-rezeki yang baik. Ya, Allah mengingkari jika ada orang yang mengharamkan itu. Allah pun berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin." Wahai orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan thayyibat yang baik-baik. Apa yang telah Allah halalkan kepada kalian, dan kamu jangan berlebihan karena Allah tidak suka kepada orang-orang yang berlebihan. Jadi ada yang menuduh demikian orang sufi telah menghalalkan yang haram, sedangkan Allah melarang, mengharamkan yang baik-baik yang telah Allah halalkan, keluarkan untuk para hambanya. Fanaqulu, maka kami menjawab, inna rijala tasawuf lam yaj'alul halal haraman iz asma maqasidihim huwa at-taqayyud bi syar'illah. Bahwasanya tokoh-tokoh sufi mereka tidak menjadikan halal itu haram, karena tujuan yang luhur mereka justru adalah at-taqayyud bi syar'illah, terikat kepada syariat Allah. Bagaimana agar hidup ini semua muqayyadah bi syariah. Walakinnahum hina arafu anna tazkiyatan nafsi fardhu ainin. Akan tetapi ketika mereka mengetahui bahwasanya membersihkan
nafsu itu diri ini fardu ain. Wa anna lin nafsi akhlaqan sayyi'ah wa ta'alluqatin syahwaniyatan tusilu sahibaha ila rada wa tu'ikuhu an taraqqi fi madarijil kamal wajadu lizaman alaihim an yuhadzibu nufusahum wa yuharriruha min sijnil hawa. Akan tetapi ketika mereka mengetahui bahwasanya tazkiyatun nafas fardu ain dan nafas mempunyai akhlak buruk dan mempunyai kaitan-kaitan syahwat yang membawa si pemilik nafsu itu kepada kehinaan, bahkan menghalanginya dari tarakki, ya, meningkat kepada tingkatan-tingkatan kesempurnaan. Maka mereka mendapatkan satu kewajiban atas mereka untuk mendidik jiwa mereka, membebaskannya dari sijnil hawa, dari keinginan nafsu yang sangat tinggi itu hawa, ya, maka dibebaskan. Wa bihadzal ma'na yaqulu sufil kabir al-hakim at-Tirmidzi rahimahullahu taala raddan ala hadhihi syubhah. Dalam kandungan ini, dengan kandungan ini maka seorang sufi yang agung berkata, yaitu Al-Imam Hakim At-Tirmidzi, menjawab tuduhan ini. Wa jawaban liman ihtajja bil ayatil karima qul man harrama zinatallahi ila akhirih. Dan sekaligus juga menjawab kepada orang yang berhujjah dengan ayat yang mulia ini. Seperti yang dikatakan tadi, qul man harrama zinatallah. Ya, Allah mengingkari orang-orang yang mengharamkan apa keindahan yang telah Allah anugerahkan, lahirkan, berikan kepada hambanya. Fahadal ihtijaju ta'nib. Mereka mengata orang sufi menghalalkan yang haram dan berhujjah dengan ayat ini sungguh satu hujjah yang ta'nib, yang kasar. Wa minal qawli tahrif, ya. Dan juga itu merupakan penyimpangan, ya, ungkapan atau pandangan yang tahrif, ya, menyimpang. Ya, artinya justru yang menuduh inilah yang menyimpangkan, ya, maksud ayat tersebut. Li'anna lam nurid bihadza at-tahrima, ya, walakinna aradna ta'diban nafs hatta ta'khudhal adaba wa ta'lamu kaifa yanbaghi an ta'mala fi dzalik. Karena kami orang-orang sufi mengatakan tidak bermaksud semua itu, yaitu dengan pengharaman ini. Ya, tetapi yang kami inginkan adalah kami menginginkan mendidik nafsu jiwa agar nafsu itu dapat bertindak secara adab, ya, atau mendapatkan adab, mengambil adab, mengetahui bagaimana sepatutnya dia beramal, ya, dalam menghadapi yang diharamkan itu. Ya. Justru yang melanggar haram adalah nafsu, maka nafsu dididik untuk hati-hati kepada yang haram. Maka pendidikan itu bukan diharam tetapi dimubah. Ya, karena yang dididik nafsu. Ala tara ila qaulihi jalla wa ala, tidakkah engkau melihat firman Allah Ta'ala, qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batana wal isma wal baghya bighairil haq. Coba lihat ayat ini, katakanlah yang Allah haramkan, yang Tuhanku haramkan adalah fawahish, ya, kekejian, kehinaannya, yang zahir daripada kekejian itu dan yang batin. Apa kekejian yang zahir dan ada kekejian yang batin. Dan ism itu yang diharamkan, dosa. Wal baghi, ya, dan berlebihan, bi ghairil haq, tanpa hak. Fal baghyu fi syai' al halal haram wal fakhru haram wal mubahatu haram wal riya'u haram was sarfu haram.
berlebihan pada sesuatu yang halal haram. Berbangga-bangga haram, bermegah-megah haram, riya haram, berpoya-poya ya, haram. Fa innama utiyatin nafsu hadzal man'a min ajli annaha malat ila hadhil asya biqalbiha hatta fasadal qalb. Ya. Namun nafsu ini dilarang. Ya. Innama utiyatin nafsu hadzal ma'na. Artinya nafsu ini diberikan kepada nafsu ini larangan. Ya, diberikan kepada nafsu larangan ini. Kenapa? Karena nafsu itu condong kepada sesuatu itu. Ya, kepada sesuatu yang haram-haram itu. Ya. Condong membawa kepada sesuatu itu, membawa hatinya condong. Sehingga terdapat hati itu menjadi rusak. Falamma ra'aitu nafsa tatanawalu zinatallahi wat thayyibat minar rizqi turidu bidzalika taghanniyan aw mubahatan aw riya'an alimtu annaha khalatat haraman bihalalin fadhayya'atish syukr. Ketika aku melihat nafsu memakai hiasan Allah dan yang baik-baik daripada rizki, di mana nafsu dengan itu semua menginginkan taghanni, berkaya-kaya atau berbangga-bangga atau riya, maka aku tahu bahwa berarti nafsu telah mencampur yang haram dengan yang halal, maka akibatnya nafsu akan menyia-nyiakan rasa syukur. Ya. Berlebihan kepada sesuatu yang halal haram, berbangga-bangga haram, bermegah-megah haram, riya haram, dan berpoya-poya haram. Ya, kenapa nafsu dilarang? Karena nafsu condong kepada yang haram-haram itu. Kata Rasulullah, khalaqtuki, nafsu itu limu'adati, katanya. Itu dikatakan kepada Nabi Allah Daud. Atau mana itu terkandung dalam Al-Quran dan hadis. Ya. Aku ciptakan engkau nafsu untuk memusuhiku. Ya. Ketika Allah menciptakan baik dan buruk dalam konteks syariah, ya, maka di dalam tubuh manusia ada kecenderungan kepada buruk, ada kecenderungan kepada baik. Maka nafsu itu yang berkecenderungan kepada yang dilarang-larang. Gitu. Nah kemudian setelah kenapa nafsu dilarang? Karena nafsu condong kepada hal-hal yang seperti itu untuk merusak hati. Maka ketika aku melihat nafsu memakai hiasan Allah, menikmati rezeki yang baik-baik, rupanya jika itu nafsu, maka keinginan nafsu untuk berbangga-bangga, untuk bermegah-megah, untuk berkaya-kaya, untuk riya. Nah jika demikian, meskipun itu boleh, nafsu telah mencampur yang halal, yang haram kepada yang halal. Karena bermegah-megah, berbangga-bangga, berbanyak-banyak, ya, berlebihan itu haram, dan nafsu ya, suka kepada banyak, berlebihan, takasur, menumpuk-numpuk, meskipun itu halal. Sedangkan menumpuk-numpuk haram, bermegah-megah haram. Maka dengan demikian nafsu akan menghilangkan rasa syukur. Wa innama ruziqat litasyakkur, la litakaffur. Nafsu itu dikasih rezeki itu agar bersyukur, tidak kufur. Falamma ra'aitu su'a adabiha, maka ketika aku melihat nafsu itu buruk adabnya, mana'tuha, maka nafsu aku tahan. Hatta idza zallat wan qama'at, sehingga nafsu apabila telah tunduk dan telah penerima, wa ra'ani rabbi mujahidan fi dzatihi haqqa jihadi. Dan kemudian Tuhanku telah memperlihatkan kepadaku agar mujahadah demi Allah saja,
sebaik-baiknya mujahadah. Hadani sabila, Allah akan memberikan hidayah kepada jalannya. Ya. Allah telah berkata dalam Al-Quran, Tuhanku telah berkata, telah menunjukkan kepadaku bahwasanya orang yang berjihad di jalan Allah dengan sebaik-baiknya, maka Allah akan memberikan hidayah. Kama wa'adahullahu ta'ala, sebagaimana yang Allah janjikan itu. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha la ma'al muhsinin. Fasirtu indahu bil mujahadati muhsinan fakana Allahu ma'i. Maka jadilah aku di sisi Allah dengan mujahadah itu menjadi orang yang muhsin, dan Allah bersamaku. Wa man kana ma'allahi fa ma'ahu al fi'atul lati la tughlab. Maka orang yang bersama Allah, maka golongan yang tidak pernah terkalahkan akan bersamanya. Wal harisul ladzi la yanam wal hadil ladzi la yudil wa quzifa fil qalbi minan nuri nuran ajilan fid darid dunya hatta yusilahu ila thawabil ajil. Sedangkan yang menjaga tidak tidur, yang memberikan hidayah tidak akan menyesatkan. Kemudian dicampakkan di dalam hati daripada cahaya, ya, adalah cahaya di dunia ini, cahaya yang segera di dunia ini, sehingga membawanya kepada pahala yang kemudian di akhirat. Ala tara ila ma ja'an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala idza qudhifan nuru fi qalbi abdin infasaha wan syarah. Ketika cahaya itu dicampakkan, dilemparkan, dimasukkan ke dalam hati seorang hamba, maka hati itu akan menjadi lapang, ya, dan lega. Infasah, ya, akan luas dan lega. Qila ya Rasulullah fahal lidzalika min alamah? Wahai Rasulullah, apakah itu ada ciri-cirinya? Qala na'am. At-tajafi fi an daril ghurur wal inabatu ila daril khulud wal istidad lil mauti qabla nuzulih. Apa cirinya? Dia menjauhi dari negeri yang ghurur ini. Artinya nafsu menggunakan, memanfaatkan semua apa yang ada di dunia ini bukan untuk kepuasan nafsu, tetapi untuk melakukan ibadah kepada Allah dan kembali kepada darul khulud, ya, kepada akhirat, dan mempersiapkan mati, untuk mati sebelum datang kematian, ya. At-tajafa an daril ghurur wal inabah ila daril khulud. At-tajafa itu al-ibtiad, ya, enggan, ya. Wa innama tajafa an daril ghurur bima kuzifa fi qalbihi minan nur fa absara bihi uyubad dunya wa dawahiha wa afatiha wa khida'aha wa khurabaha. Dan orang yang dapat jauh dari dunia ini itu karena apa? Karena di hatinya dilemparkan cahaya. Maka hatinya dapat melihat aibnya dunia dan tipu dayanya, dan yang merosakkannya, penipuannya, dan kharabnya, kehancurannya. Faghaba an qalbihil baghi warriya, maka hilang dari hatinya kalau ada nur, karena dia tahu ada aib di dalam diri itu. Maka hilanglah baghi berlebihan, hilanglah riya, hilanglah sum'ah, hilanglah mubaha wal fakhr wal khuyala wal hasad. Lianna dzalika innama kana asluhu min ta'zimid dunya. Semua itu, karena semua itu asalnya dari mana? Dari mengagungkan dunia dan halawah dunia di hatinya, dan juga cintanya hatinya kepada dunia. Wa kana sababa najatihi min hadhil afat. Dan demikian, yang demikian itu menjadi sebab keselamatannya dari afat-afat tadi, dari perusak-perusak tadi. Birahmatillahi, ya, riyadatuhu, ini apa isimnya, ya, wa kana sababan najatihi min hadhil afat riyadatuhu hadzan nafs biman isyahawati minna. Maka riyadah nafas, yang mencegah syahwatnya daripada nafas itu, sebab kesuksesannya daripada afat semua itu.
Jadi panjang Imam At-Tirmizi menjawab, bukan menghalalkan yang haram. Tidak sama sekali. Orang yang berhujjah menyatakan bahwa orang sufi mengharamkan yang halal, yang mubah, itu dengan hujah ayat-ayat di atas, sungguh hujah yang sangat kasar. Ya. Justru kata Imam Tirmizi, setelah kata beliau, kami bukan mengharamkan, kami mendidik nafsu agar beradab, agar tahu bagaimana cara beramal. Kenapa? Karena Allah pun berfirman bahwa fawahish itulah yang diharamkan. Dosa itu yang diharamkan. Melampaui batas itu yang diharamkan. Dan kita tahu bahwasanya berlebihan, melampaui batas pada yang halal, haram. Berbangga haram, bermegah haram, riya haram. Dan israf, berpoya-poya haram. Nah, nafsu dilarang. Kenapa? Dilarang semua itu nafsu. Karena nafsu condong kepada hal-hal yang demikian untuk merusak hati. Nah, nafsu kalau dibiarkan, maka dia akan mencampur justru yang halal dengan haram. Karena nafsu suka kepada berlebihan, suka kepada berbangga-bangga, suka kepada dan lain sebagainya. Maka akhirnya tidak bersyukur. Sedangkan Allah berikan semua kenikmatan itu untuk disyukuri, bukan untuk dikufuri. Nah, ketika tahu bahwa nafsu itu sifatnya, maka dididiknya agar tidak agar beradab. Apalagi Allah berfirman, waladina jahadu fina lanahdiyahum. Orang yang melawan nafsunya, mujahadah. Nah, maka mujahadah melawan nafsu, yang mendidik nafsu untuk sedikit kepada yang benda-benda yang halal, agar dia tunduk dulu, agar dia inqima dulu, itu adalah merupakan sesuatu yang baik. Ya, jika baik, maka Allah bersama kami. Jika Allah bersama kita, maka kita menjadi golongan yang tidak dapat dikalahkan. Ya. Dan karena Allah sudah bersama kita, maka Allah tidak tidur. Allah adalah orang yang akan memberikan lanahdiyannahum subulana. Maka kalau Allah yang memberikan hidayah, Allah tidak menyesatkan. Ya, ditambah Rasulullah bersabda, hati jika dikasih nur maka akan lapang. Ya. Infasah, insyarah. Jika ada nur, hati tidak sempit. Ya, tidak takut esok tak makan, luas. Ya, tidak menderita ketika bankrupt, ketika gagal, kena lapang. Ya. Nah, kalau hati tidak ada nur, itu yang sempit. Ya. Mereka dihina orang pun tidak sempit. Kita dihina orang langsung jantung ciut tuh. Jadi kecit. Ya. Bukan kecil lagi, kecit. Karena tidak ada nur. Dan juga tidak infisah. Infisah itu kan lapang. Sebagaimana orang jika ada nur, maka melakukan apapun tujuannya Allah. Jika tujuannya Allah, maka tidak ada muzahamah, tidak jam. Ya, karena lapang. Ya. Allah kan agung, luas, lapang, tidak jam. Tapi orang ketika tujuannya dunia, jam. Ya. Tukang durian dengan tukang durian bersebelahan itu, bermusuhan itu, jam. Karena tujuannya dunia. Ya. Maka ustadz pun dengan ustadz, kalau tujuannya dunia, jam juga. Tidak lapang. Ya. Jika tujuannya nama baik, jika tujuannya dihormati, jam karena karena sempit. Tapi jika tujuannya Allah, maka ada nur dan akan infasah wansarah. Namun Rasulullah ditanya, ada cirinya yang hati lapang.
ada hatinya enggan, ya, ada di dunia ini. Kata Sayyidina Umar bin Khattab, kalau saja tidak ada malam, ya, bukan malam, kita menamakannya hampir pagi, nak subuh. Kalau tidak ada seperempat daripada malam, hampir aku tidak selesa ada di dunia. Nah, karena ada waktu itu yang Allah turun, hal min mustaghfir, apakah ada yang minta ampun, apakah ada yang minta rezeki, apakah ada yang minta tolong kepadaku? Ya, sekarang aku buka pintu langit ini, apalagi di waktu itu adalah para ahlillah, ya, seolah-olah itu satu alam sendiri. Ya, di akhir-akhir malam itu satu alam sendiri yang hanya orang yang menjadi ahlillah, ya, minal aulia, mereka masuk ke ruang itu. Ya. Dari dulu hingga kini. Kata Sayyidina Umar, kalau tidak ada itu, dah tak selesalah di dunia ini. Jadi itu yang membuat dia rasa jadi lapang, jadi nyaman. Ya. Itu satu gambaran hati yang ada nur dan dia jauh dari ghurur. Dan selalu inabah ila daril khulud. Ya, dan apa yang dilakukannya itu persediaan untuk di akhirat, untuk mati. Ya. Nah itulah hati yang ada nur, sehingga dia nur itu dapat melihat, ya, tipu daya, hal yang merosakkan dan lain sebagainya. Wa qad tasarra'a ba'dun nasi faza'amu jahlan anna tasawufa fi mujahadatihi yanhadiru min asli buzi au brahimi wa yaltaqi ma'al inhirafati diniyya fin nasraniyya wa ghairiha allati tu'tabar ta'zibal jasadi tariqan ila isyraqir ruhi wa intilaqiha. Dan sebagian orang tasarra' yakni sembrono, ya. Apa sembrono itu? Terburu-buru, tergesa-gesa menuduh. Mereka menyangka dengan bodoh bahwasanya tasawuf di dalam mujahadahnya itu yang hadiru min asli, berada di bawah asal Buddha, Buza dan Brahmana. Ya. Ya, Brahmana itu kan katanya dari Ibrahimi, ya, dari ajaran Nabi Ibrahim. Dan bahwasanya mujahadah dalam tasawuf itu adalah serasi dengan penyimpangan agama di Nasrani dan lain-lainnya yang dianggap sebuah penyiksaan jasad. Yang menganggap sebuah penyiksaan jasad jalan untuk isyraqir ruh, untuk terpancarnya cahaya rohani itu. Ya, wantilaqiha, dan kebebasan rohani dari ikatan, ya, ketergantungan kepada dunia ini. Nah, mereka menganggap begitu. Kita sudah bahas dari awal, ya, kita singgung. Ya, maka Sidi Abdul Qadir pun tidak lupa itu, ya, mengutip pendapat-pendapat ulama akan tuduhan-tuduhan tersebut. Ya memang realitinya pun masih ada di kita, ya, yang menuduh mujahadah itu seperti pengamalan kesaktian, ya, untuk menjadi orang yang manjur, ya, sakti, itu dia mesti mempunyai kekuatan rohani.
Ya. Saya melihat mungkin dulu para wali dia diyakini sebagai orang yang suci ya. Orang yang bersih hatinya. Sehingga doanya dikabul oleh Allah dan mereka ada karamah. Lalu orang menyangka bahwa dia boleh mendapatkan karamah-karamah itu dari kasab. Ya, karamah kan bukan kasab. Karamah itu anugerah. Ya, mauhibah. Sama karamah, marifat, usul, futuh. Ya, itu anugerah. Kita tidak bisa menghitung berapa tahun kita berada di dalam madrasah tarekat ini untuk mendapatkan usul. Jangan pernah berpikir bahwa makrifat itu diberikan karena upaya kita. Ya kalau surga saja ya, bukan karena amal, adalah karena rahmat Allah. Apalagi ini, itu sebab tasawuf dikatakan awaluhu ilmun wa awsatuhu amalun wa akhiruhu mauhibatun. Ya, itu sebab mereka memberikan satu carta ya. Pertama orang mesti berilmu, kemudian ilmu ini mesti diamalkan. Amal ini mesti diniatkan untuk Allah agar Allah bersihkan hati kita. Itulah upaya membersihkan tuh begitu. Upaya membersihkan, mengamalkan syariat karena Allah. Udah, itu sudah sabun pembersih bagi nafsu kita. Karena nafsu kita inginnya bukan kepada Allah, ingin kepada kita. Ya. Perbuatan yang real dalam tasawuf yang disebut tazkiyah, tahzib, tasfiyah, realnya adalah bagaimana kita melakukan kebaikan ini lillah, itu real. Yang ada terkandung dalam nama mujahadatun nafas, takhalli, ya, tatahur, atau apalah berbagai macam istilahnya. Kalau kita nak buang semua istilah itu, ya, tasawuf menginginkan kita ibadah karena Allah, tapi tak boleh. Tapi kita mesti tajribah, mencoba, berupaya. Itu sebab Imam Ibnu Arabi memunculkan istilah tajribah. Ya, karena semua upaya tarbiyah itu tazkiyah, tasfiyah, tarbiyah, tatahur, takhalli, itu adalah sebuah tajribah. Ya. Apa tajribah itu? Mencoba. Artinya berupaya untuk membawa hati kepada Allah. Kita memang belum boleh. Ya itulah tajribahnya. Tajribatur ruh, kata beliau. Nah inilah yang dilakukan oleh tasawuf. Kemudian Allah akan kasih anugerah mauhibah laduni. Ya, adalah ilmu ma'rifah, ilmu futuh, ilmu usul. Termasuk di dalamnya package, gitu, satu package. Ya, yaitu karomah. Ya, di dalamnya itu. Namun orang melihat bahwa orang sufi yang mempunyai karomah itu, dia selalu berzikir malam, kurang makan, khalwah, maka dia coba itu untuk mendapatkan keluar biasaan. Ya, maka timbullah khurafat itu, timbullah inhirafat itu, timbullah sya'wazat itu, timbullah takhayyulat itu. Ya. Dan akhirnya bercampur dengan doa-doa yang digubah oleh orang sufi. Ya. Doa-doa yang digubah oleh orang sufi. Dan katakanlah penemuan-penemuan orang sufi kepada khasiat daripada asma Allah, ayat Al-Quran, ya, itu disalahgunakan oleh orang sebagai mantra-mantra, sihir, dan lain sebagainya. Ya, itu sebab mereka yang tidak pernah terdidik dalam tasawuf yang benar akan meyakini bahwa di dalam tasawuf ada sihir. Ya.
mereka mesti mengkaji panjang dan dalam, dan mesti dengan hati yang bersih daripada buruk sangka kepada para aulia Allah. Tuduhan mujahadah dari Buza, dari Brahma, dari Nasrani dan lain sebagainya itu bukan baru. Ya, bukan baru. Nah, ini tuduhan saja, dan akhirnya timbul penyimpangan tersebut. Saya mudah saja membuat kesimpulan. Jika ada satu kumpulan tarikat, di dalamnya terdapat amalan-amalan kesaktian, meskipun wirid-wiridnya betul, berarti tasawuf sampai kepada dia hanya riwayatul zikir, riwayatul aurad. Tetapi kan ada dua, kita ketika berguru itu ada dua yang kita terima. Ya, yang pada permulaannya, pertama riwayah, kita ditalkin, diberi zikir, diberi doa, diberi itu yang sanadnya sampai kepada yang disebut kutub, ya, disebut aulia, wali yang asalnya. Seperti Al-Imam Abul Hasan Syazili, ya, yang mereka juga mendapat terus, ya, sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian yang kedua adalah diroyah, ya, pemahaman tentang ilmu mereka terhadap ilmu tentang akhlak baik, akhlak buruk, tentang nafsu, tentang mujahadah, tentang khibrah ruhiyah. Ya, katakanlah tentang tarikat, tentang ma'rifat, tentang hakikat. Ya. Kita mesti mendapat dari dia, itu diroyah. Ya. Itu sanad itu bersambung. Ya. Nah, kemudian yang ketiga inilah, yaitu adalah ruh, nur, ya, atau hakikat. Gitu. Ya, realnya adalah sifat mulia. Hasil daripada berkudwah, bersuhbah, mahabbah, ya, wal wafa. Maka dia mendapat sanad rohani itu. Dan ini yang tidak mungkin jika dapat itu membawa kepada pemesongan, penyimpangan, sakwaza itu. Nah, apabila ada satu nama tarekat, di dalamnya banyak sangat bicara tentang kesaktian-kesaktian, sibuk dengan paidah-paidah doa. Ya, saya curiga bahwa tarekat itu putus silsilah ruhaninya. Meskipun riwayatnya bersambung, ya, mungkin riwayat bersambung 3-4 generasi, tapi hakikat itu telah putus sejak generasi yang 4 sebelumnya. Mungkin saja, ya. Uang kalau ada yang bersambung juga ada saja pengakunya. Ya. Ada saja pengakunya. Namun orang-orang yang sering menghina tasawuf itu melihat yang penyimpang itu. Ya. Dan itu tidak betul. Itu justru tidak ilmiah. Ya. Itu tidak ilmiah. Mereka tidak membaca sejak munculnya fitnah, ya, di dalam alam Islam ini, bagaimana para mursyidin mengkritisi, ya, penyimpangan-penyimpangan di dalam katakan madrasahnya sendiri di dalam tasawuf itu. Ya, seperti Sidi Abdul Qadir Al-Jilani, ya, terutama Al-Imam Asy-Sya'rani, ya, yang banyak mengkritik terhadap orang yang berintisab kepada tasawuf tapi keluar dari manhajnya, menyimpang, ya, mengaku-ngaku. Termasuk yang paling keras kecamannya adalah Sidi Ahmad Zarruq, ya, sangat keras. Ya.
Bahkan beliau nampak sangat dari buku-bukunya ingin menonjolkan tasawuf syar'i. Itu sebab orang-orang Darqawi kalau ditanya tasawuf Anda apa? Tasawufuna at-tasawufu syar'i katanya. Ya. Kenapa harus disebut kata syar'i, kurang syar'i itu tasawuf ya. Nah, itu adalah karena banyaknya penyimpangan tersebut. Ya. Wa minhum man ja'ala tasawufa imtidadan li naz'atir rahbanah allati zaharat fi thalathati rahtin sa'alu an ibadatin nabi falamma ukhbiru anha ka'annahum taqalluha faqala ahaduhum amma ana fa asumu dahra wala uftir wa qala athani amma ana fa aqumu al-laila wala anam wa qala athalis amma ana fa a'tazilu an-nisa wala atazawwaj walamma uridu amruhum ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sahhaha lahum afkarahum wa raddahum ila siratil mustaqim wa nahjil qawim. Ada juga yang menuduh begini. Orang sufi itu adalah kepanjangan dari kecenderungan untuk hidup rohbana, rahib. Untuk hidup menjadi ahli ibadah. Ya. Itu kan kecenderungan nafsu sebetulnya. Ya. Yang sudah muncul di zaman Nabi, ada 3 orang itu. Mereka saling berunding, bermeeting, katakan, membincangkan tentang ibadah Nabi. Jadi ketika mereka berbicara tentang ibadah Nabi, ya, setelah diberitahu kepada mereka tentang ibadah Nabi, lalu mereka menganggap bahwa ibadah Nabi sedikit. Ya, taqalluha, sedikitnya ibadah Nabi, gitu. Lalu kata mereka, itu kan Nabi. Kalau kita ini kenal laju betul nih. Ya. Jangan macam Nabi sangat. Ya udahlah, kalau gitu saya nak puasa dahar dan tak buka-buka. Yang satunya, yang keduanya, saya nak qiyamul lail dan tidak tidur-tidur. Dan yang ketiganya, saya tidak nikah-nikah. Ini kecenderungan yang buruk ini. Tidak nikah-nikah ini. Ya. Itu sudah ada di zaman Nabi. Ya, kalau masih bagus. Nah, ketika perkara ini disodorkan kepada Rasulullah, maka Rasulullah betulkan pemikiran itu dan Rasulullah kembalikan kepada jalan yang lurus. Ya, kata Nabi, saya tidur, saya makan, saya nikah, saya. Tetapi saya paling takwa, paling takut kepada Allah, paling kenal Allah, ya. Disitulah Nabi mengaku ana atqakum wa akhsyakum billahi wa, ya. Itu tidak, artinya kecenderungan nafsu itu ada dimanapun. Sampai sekarang orang kalau bertasawuf tidak ada ilmu, maka dia tidak dapat mengontrol kecenderungan ini. Akhirnya dia tak makan-makan terus, dikiranya itulah pekerjaan wali. Kalau dia tidak ada ilmu, maka kecenderungan itu tidak ada yang meluruskannya. Ya. Maka lihat orang yang menyimpang dalam tasawuf itu. Ya. Ada yang bertasawuf, dia bertarekat, dia jalan-jalan saja, jalan. Ya, round satu pulau dia jalan sambil, soalnya itu pekerjaan wali. Allah, ya. Dulu dia mungkin mendengar wali jalan-jalan. Dulu memang jalan, tidak ada kereta. Tidak ada kapal terbang. Ya. Orang datang dari Campak ke Jawa naik apa? Memang jalanlah dia. Katanya napak tilas wali. Sekarang wali semua naik kapal terbang. Nak jalan pula. Sudah diberi sarana oleh Allah, cepat nak jalan kan. Ya. Bodoh tetap bodoh meskipun di zaman modern. Ya. Tidak perlu takzib begitu. Apalagi dia membayangkan, wah telah pindah rohani wali itu. Ya. Saya ada melihat di YouTube seorang di Indonesia, seorang yang mencari orang-orang gila.
untuk diobati. Terjumpa orang yang keliling Jawa tuh pusing. Katanya napak tilas wali. Ya, itu wallahu a'lam. Ya. Orang agama itu ada di Al-Quran dan di hadis, selesai. Bagaimana mengamalkannya? Zahiran wa batinan, ilman wa sulukan wa zauqan, itu saja. Nah, kecenderungan nafsu dan bodoh itu ada di zaman nabi-nabi yang meluruskan, tapi sekarang kita mesti mengetahui ilmu itu. Ilmu yang ditinggalkan oleh nabi dalam Al-Quran dan hadis. Ya. Bagaimana orang bertasawuf tanpa memahami ulum syariah itu? Nah, ini satu fenomena. Ya. Wal jawabu ala dzalik, jawabannya kata Sidi Abdul Qadir, anna tasawufa lam yakun fi yaumin minal ayyami syir'atan mustaqillatan wala dinan jadidan, walakinnahu tatbiqun amaliyun lidinillahi waqtida'un kamilun bi rasuli alaihi salatu wassalam. Tasawuf, kata beliau, tidak ada satu hari pun dia adalah sebuah ajaran yang independen yang sendiri atau agama baru, tidak ada. Tasawuf adalah tatbik amali bagi agama Allah dan iktida yang kamil kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, orang yang membaca buku-buku memahami tasawuf dengan membaca buku yang mengkritik tasawuf. Yang mana kritikan itu ya, sudah lama ditulis oleh orang yang mengkaji tasawuf, menilai tasawuf dari para pelaku yang sesat. Sama juga orang luar Islam ingin menghina Islam, dia sebutlah orang-orang Islam yang katakanlah yang melanggar agama itu. Ya. Seperti misalnya orang Islam itu tidak sayang binatang karena dia melihat gara-gara orang di Mesir ya memukul himar. Orang di Mesir kan naik himar untuk angkutan tuh di kampung-kampung. Dia nak pergi ke tempat lain, laki ke perempuan dan naik himar semua. Dan setiap himar itu mesti badannya luka-luka karena kalau nak laju dipukul terus. Gitu. Dia simpulkan orang Islam itu tidak sayang binatang dan tidak ada peri kemanusiaan dan lain sebagainya. Itu adalah satu analisa yang tidak ilmiah. Ya, kalau tidak ilmiah berarti analisa jahliyah. Ya. Dan orang orientalis yang menulis itu karena ingin memang merusak Islam hakikatnya. Atau yang mengutip tulisan orang orientalis adalah ulama yang kebetulan memusuhi tasawuf. Akhirnya menjadi referensi dibaca oleh generasi berikutnya. Ya. Sudah pun dia tidak mampu membaca khibrah ruhiyah orang-orang sufi, lalu dikait-kaitkan dengan yang mengatakan ajaran sufi sama dengan ajaran Yunani itu bukan baru. Ya. Rasanya sampai bila pun akan lahir budak-budak kecil yang membaca buku itu dan terus menyuarakannya. Sehingga Allah ya, telah melapangkan dadanya untuk membaca semua pengetahuan ya, agama itu secara luas. Nah ini tapi tetap Sidi Abdul Qadir mengangkatnya di buku ini. Ya. Saya duduk di Mesir 20 tahun saja. Setiap tahun pelajaran baru datang mahasiswa baru dan selalu buat daurah tasawuf. Pertanyaan itu berulang-ulang. Datang lagi mahasiswa baru pertanyaannya sama. Datang lagi pertanyaan sama. Datang lagi pertanyaan sama. Ya.
Kata orang Indonesia, capek deh. Ya, karena idea jika sudah terlontar, ramai yang memungutnya. Kalau sudah dipungut, ya, tahu pungut. Dikutip ya. Kalau sudah dikutip, maka akan terus diberikan kepada generasi berikutnya. Ya. Sampai saya itu tercium kalau orang mengkritik ini, sampai tahu itu dari kitab apa bacaannya tuh. Itu bukan dari otaknya, itu bukan. Bukan, itu dari bacaan yang ya. Jadi ketika saya disuruh jawab, suruh baca saja kitab jawabannya, selesai. Ya. Karena lidah kita juga mewakilinya sudah capek, sudah letih. Ya. Besok mati dah. Itu saja yang diurusi. Ya. Wa innama saratis subhatu ala haula'il mutasarri'in li'annahum wajadu fit tasawuf ihtimaman bi tazkiyatin nafs wa artiyab wa tarbiyatiha wa tas'idiha wa mujahadatiha ala ususin syar'iyyatin wa dimnin nitaqid dinil hanif faqasu tilkal inhirafatid diniyata ala at-tasawuf qiyasan a'ma duna tamhisin aw tamyizin. Ya. Dari bagaimana berjalannya tuduhan itu ya, pada orang-orang yang mutasarin itu orang yang tasarru, yang terburu-buru menilai sebelum dikaji. Dia nemu saja langsung, wah ini dia. Ya. Bagaimana sarratis syubhah, berjalannya tuduhan itu pada orang-orang yang mutasarri itu. Karena mereka mendapatkan di dalam tasawuf sangat memperhatikan tazkiyatun nafas, tarbiyah nafas, tas'id nafas. Ya. Dan mujahadatun nafas. Padahal itu di atas usus syariah. Di dalam lingkup agama yang hanif. Tetapi mereka kemudian menganalogikannya kepada penyimpangan agama itu, kepada tasawuf itu. Itu adalah satu qiyas a'ma, analogi yang buta. Tanpa ada tamhis. Ya. Apa tamhis itu? Tanpa ada pembersihan, artinya pengkaji, penelitian yang bersih. Ya. Atau tamyiz atau pembedaan. Katakan Al-Imam Al-Ghazali, dia hafiz Quran dan hafizul ahadith. Ya. Imam Al-Ghazali adalah seorang yang menguasai semua ilmu. Dan jika pergi kemana-mana hanya bawa 2 kitab saja, Quran dan hadis. Sudah. Tetapi apabila dia menjelaskan semua ilmu, dia sudah mengkaji semua ilmu. Dan sebelumnya sudah hafal ini. Kemudian dia mengetahui bahwa asasnya adalah Al-Quran. Jadi dia tinggalkan ilmu itu karena sudah ada di kepalanya. Jadi dia pegang ini saja. Sampai mati di tangan beliau itu hanya Quran dan hadis. Ya. Karena sangat luasnya itu ilmunya. Apakah kemudian ketika dalam ketinggian ilmu itu kemudian dia masuk tasawuf, itu satu tanda kesesatan? Ya. Apalagi di kalangan ahli sunnah, sebuah silsilah ilmu dalam 3 bidang ini mesti akan sangkut di Imam Al-Ghazali, artinya akan melalui Imam Al-Ghazali. Ya, silsilah tauhid Asy'ariyah Imam Al-Ghazali ada dalam mata rantai silsilah itu. Fikih Syafi'i juga akan sangkut, semua silsilah ilmu-ilmu kitab-kitab Al-Imam Syafi'i akan melalui Imam Al-Ghazali, termasuk tasawuf. Ya. Ketika beliau membahas tentang masalah hakikat,
juga termasuk yang sesat. Untuk menyempurnakan tuduhan mereka, dikatakan Imam Al-Ghazali tidak tahu hadis. Dan seterusnya. Karena mereka membuat satu analogi yang buta, tanpa tamhis. Penyimpangan agama di Buddha, di Hindu, di Nasrani misalnya, itu jelas bukan Muslim. Tapi kemudian karena ada kemiripan di dalam tazkiyah tasawuf, nafas, mujahadatun nafas, yang dilakukan oleh seorang yang telah hafal Quran, hafal hadis, dan menjadi ahli fikih, kenapa terus disamakan? Kan buta itu. Ya. Fafarqun kabir idzan bainal mujahadatil masyru'atil muqayyadati bidinillahi ta'ala wa bainal mughalati wal inhirafi wa tahrimil halali wa ta'zibil jasadi kama alaihil buziyunal kafirun. Sungguh berbeda antara mujahadah yang masyru', yang terikat dengan agama Allah, dan orang-orang yang berlebihan, yang inhiraf, menyimpang dan mengharamkan yang halal, menyiksa tubuh sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang buzi dan kafir. Wa binazulmi wal buhtan, satu kezaliman dan satu kedustaan, an yuhkama ala kulli man jahada nafsihi wa zakaha. Man jahada nafsahu wa zakaha annahu yanhadir min asli buzi wa au brahimi kama yaz'amul mustasyrikuna wa man khudi'a bihim. Sungguh satu kezaliman dan kedustaan orang yang menghukumkan kepada setiap yang mujahadah an-nafas, yang mentazkiyatun nafas, bahwa itu di bawah asal Buddha dan Brahma, sebagaimana yang disangka oleh orang-orang orientalis dan orang yang tertipu dengan orientalis. Ya. Au annahu yaqtadi bihaula'i rahat, atau tuduhan bahwasanya dia itu berarti mengikuti tiga golongan tadi itu. Alladzi taqalu ibadata Rasulullah, yang menganggap ibadah Rasulullah sedikit, maka dia tidak sama dengan Rasulullah. Ya, Rasulullah sudah jadi rasul meskipun sedikit, kita tak boleh. Ya, kama yaqulunal mutasarri'una sathiyun, sebagaimana yang dikatakan oleh orang-orang yang mutasarri, sembrono. Ya, sathiyun dan orang-orang yang dangkal. Ma'a anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahhaha lahum khata'ahum faraja'u ila hadihi wa sunnati. Padahal Rasulullah sudah memperbaiki mereka kesalahannya dan mengembalikan mereka kepada hidayahnya dan sunnahnya. Ya. Coba, kan aneh. Di dalam tarbiyah sufiah kita diajarkan sejak mula zikir murni Allah. Bahkan sampai ada orang salah paham, berarti di tasawuf tidak boleh meminta ya, semuanya memuji. Siapa yang bilang? Ketika upaya untuk membersihkan nafsu, maka jangan ada amal yang untuk diri. Itu maksudnya. Ya. Sehingga zikir-zikir di dalam tasawuf itu bukan zikir memohon, tetapi zikir memuji. Artinya dia lakukan untuk Allah. Dia sholat apa semua untuk Allah. Ya. Bukan berarti orang kerja ya tidak boleh mengambil gaji karena Allah. Bukan begitu. Ya. Ya. Sehingga timbullah pemahaman-pemahaman sempit seperti itu. Tidak sedikit para aulia ya, bekerja di sebuah ofis kerajaan ya, dan dia tenggelam di dalam kerja karena Allah dan ya, sampai pensiun. Ya. Nah, mereka menganggap mengharamkan yang halal dan lain sebagainya. Ya, tidak demikian. Idza wujidu fi tarikh tasawuf man harrama al-halala aw qama bi tazibil jasadi ala ghiraril inhirafatid diniyah as-sabiqah fa huwa mubtadi' wa mubta'id an tariq tasawuf. Lidza yanbaghi tafriq baina tasawuf was sufi. Falaysa sufi bin hirafihi mumatsilan lit tasawuf kama anal muslim bin hirafihi la yumatsilul Islam. Jika didapatkan dalam sejarah tasawuf ada yang mengharamkan yang halal atau melaksanakan penyiksaan tubuh, ya serupa apa
penyimpangan agama yang dulu, itu berarti mubtadi, itu jauh daripada thariqut tasawuf. Oleh karena itu kita mesti membedakan antara tasawuf dan sufi. Karena sufi yang menyimpang itu bukan seorang yang memerankan tasawuf. Jika ada orang muntasib kepada tasawuf tapi dia menyimpang, maka itu bukan tasawuf. Sebagaimana muslim dengan penyimpangannya itu tidak berarti melakoni Islam yang benar. Orang muslim banyak yang menyimpang. Bukan berarti Islam salah. Ya. Orang yang intisab kepada orang sufi disebut sufi, tetapi inhiraf bukan berarti tasawuf salah. Ya. Itu adalah penilaian yang tidak ilmiah. Wal mu'tariduna lam yufarriqu baina sufi wa tasawuf wa bainal muslim wal islam. Nah, orang yang sering mengiktirad itu, ya, mengkritik itu adalah orang yang tidak membedakan antara sufi dan tasawuf sebagaimana tidak membedakan antara muslim dan Islam. Faja'alu talazuman bainahuma, mereka menjadikan talazum antara keduanya. Fawaqa'u fil kamilina qiyasan alal munharifin. Akhirnya jatuh tuduhan kepada orang-orang wali yang sempurna disamakan dengan orang-orang yang munharif. Orang-orang yang menyimpang. Ya. Itu karena dia punya otak yang sempit. Wa ba'du fa inna muntaha amalis salikina tarqiyatu nufusihim. Apa puncak daripada harapan para salikin itu? Ya, adalah meningkatkan dirinya, nafsunya itu. Fa in zafaru biha wasilu ila matlubihim. Wan nafs tataraqqa bil mujahadati war riyadah. Ya. Apabila mereka mendapatkan tarqiyah itu, mereka akan mencapai tujuannya. Ya. Karena puncak daripada harapan salik tarqiyatu nufusihim ila usul, ila syuhud, ila hudur. Itu tarqiyah. Dari tarbiyah terus tarqiyah. Jika mendapatkan tarqiyah itu, maka berarti dia telah sampai kepada yang dicari. Dan nafsu terus tataraqqa. Bagaimana nafsu agar terus taraqi itu? Bil mujahadati war riyadha min kauniha ammaratan ila kauniha lawamatan wa mulhamatan wa radiyatan wa mardiyatan wa mutmainnatan. Ya, beliau menggunakan istilah yang sudah baku. Ya. Nafsu itu terus taraqi dengan mujahadah dan riyadhah. Di mana nafsu itu tadinya ammarah sampai kemudian menjadi lawamah, kemudian mulhamah, radiyah, mardiyah, mutmainnah. Ya. Nafsu ketika tidak ada rohani, kosong, maka dialah amirnya. Tapi ketika dilawan, ya, mulai ada lawama, ada saling mencaci. Ketika dia berbuat maksiat, maka dia merasa sakit, ya, merasa salah, merasa hina. Mulai dirinya mencacinya. Apabila dilanjutkan terus riyadhah dan mujahadah, maka mulai mendapatkan ilham-ilham. Ya. Jika terus menjadi radhi, ya, artinya rohaninya semakin naik, maka nafsunya, kedudukan nafsu itu ketika nur masuk ke dalam hati, artinya maqamat itu, sifat-sifat mulia itu, ya, maka nafsu itu menjadi radhi, mardiyah, akhirnya mutmainnah. Imam Al-Ghazali mengumpamakan nafsu mutmainnah itu diumpamakan orang gila. Kalau dibiarkan, maka akan merusak seluruh isi rumah sekitarnya itu. Tapi bila diikat dan diletak di bilik belakang, dikunci, teriakannya saja terdengar tapi tidak merusak apapun. Itu diumpamakan ketika rohani punya nur, punya sifat mulia, katakan, ya, punya maqamat ruhiyah,
maka nafsu itu ada, hanya suaranya tapi tidak berbuat apa-apa. Tapi wajah sahabatnya di situ saja. Ya, jangan dipanjangin kemana-mana. Ya, itu kan tasbih saja. Artinya tentramnya nafsu seperti itu. Ya, tetapi yang sebenarnya nafsu bukan diikat dan tidak berbuat apa-apa, tidak. Ya, dalam urusan berbuat, nafsu seperti kendaraan, ya, yang ditunggangi oleh kita. Kita di sini adalah rohani. Tubuh ini kendaraan, jangan tubuh inilah yang dominan, tapi ruhlah yang dominan. Kullukum min Adam wa ana sayyiduha. Jadi ada Muhammadiyah itu yang menunggangi Adam ini, artinya tanah ini, turab ini, jasad ini. Gitu. Ilahi fal mujahadatu daruriyatun lis-salik fi jami' marahil sayrihi ila Allah. Maka mujahadah adalah merupakan daruriyah bagi seorang salik itu di seluruh marahil fase perjalanannya menuju kepada Allah. La tantahi illa bil wusuli ila darajatil ismah. Maka tidak akan berakhir melainkan sampai kepada tingkat ismah. Wa hadhihi la takunu illa li anbiya. Sedangkan ismah ini hanya ada pada nabi wal mursalin alaihi salatu wassalam. Wa bihadza nudriku khata'a ba'dis salikin alladzi lam yuhkimu syarta sairihim wa huwa mujahadatun nafas. Oleh karena itu kita memahami kesalahan sebagian orang salik yang tidak menghukumi syarat perjalanannya itu mujahadatun nafas. Sumaya dauna li anfusihim al mahabbah. Kemudian mereka mengaku bahwa dirinya mahabbah wa yatarannamuna. Mereka menyanyikan bil kalamil muhibbin, kalam-kalam pencinta. Wa yanshuduna qaula ibnil Farid ta'yidan limadzhabihim. Mereka menyenandungkan perkataan Sidna Ibnul Farid untuk menyokong mazhab mereka. Wa an madhhabi fil hubbi ma liya madhhab wa in miltu yauman anhu faraqtu millati. Ya, tentang mazhab. Ya, di dalam cinta maka kami tidak ada mazhab lain. Ya. Jika kami satu hari condong dari mazhab ini, maka aku akan tinggalkan agamaku. Ya, faraqtu millati. Ditanya mazhabku, mazhab Anda apa? Mazhabku cinta. Tidak ada mazhab lain. Ya, kalau satu hari aku pindah dari mazhab cinta ini, berarti aku telah meninggalkan agama ini. Itu perkataan Ibnul Farid. Ya. Nah, orang-orang yang tidak mujahadatun nafas. Ya. Yang mujahadah nafas ini kan melawan diri. Ada yang melawan diri dengan ti'dadul amal, kasratul amal. Ya. Ada yang melawan diri dengan ti'dadul khidmah. Ada yang melawan diri dengan banyak. Ya. Dan ada yang melawan diri dengan tafakkur. Ada yang melawan diri. Ya. Itu metode di dalam tasawuf berbeda-beda. Tapi tetap. Ya. Permulaan tasawuf coba Imam Ibn Athaillah meletakkan pada hikmah yang pertama adalah al-i'timadu ala Allah. Itu kan melawan diri itu. Tapi terus kepada Allah. Ya. Nah, maka baru timbul cinta. Tapi kalau tidak melawan diri terus menyanyikan cinta, itu adalah iddia saja. Wa ma'alimu kaifa kanat bidayat Ibnul Farid. Mereka tidak tahu bagaimana permulaan Ibnul Farid min haitsu mujahadatihi li nafsihi. Ya, dari segi mujahadahnya kepada dirinya. Walaika wa ilaika ba'du kalamihi yasifu mujahadati fi sayrihi mimma yadullu ala ahamiyatil mujahadati ma'al ilmi annahu ibtada'a sayrahu ila Allah ta'ala min nafsin lawamah la ammara bisu wa yubayyinu anna salika alladhi la mujahadata la sayra lahu wa la mahabbata lahu. Dan aku persembahkan kepadamu sebagian perkataan Imam Ibnul Farid yang melukiskan tentang mujahadahnya dalam perjalanannya, di mana menunjukkan pentingnya mujahadah. Di samping itu dia diketahui bahwasanya dia memulai perjalanannya kepada Allah dari nafsu lawamah. Ya, bukan amarah bisu. Dan dia menjelaskan bahwa as-salik alladzi la mujahadatalah, seorang salik yang tidak ada mujahadahnya, maka tidak ada perjalanannya dan tidak ada cinta. Fanafsi yakanat qablu lawamatan
mata uti'uha asad au asi kanat muti'ati. Nafsuku dulu sebelumnya adalah lawamah. Dia melawan nafsu. Kemudian ketika aku suruh dia taat, dia enggan. Tetapi ketika aku durhaka kepada dia, tidak taat kepada dia, maka dia taat kepadaku. Fa'auradtuha, maka aku bawakan kepada nafsu itu. Mal mautu aisaru ba'dihi. Ya. Tidaklah mati itu lebih mudah dari sebagiannya. Wa at'abtuha, dan aku letihkan dia. Kaifama takunu murihati, sebagaimana kerehatanku dengan nafsu itu. Fa'adat, maka nafsu itu kembali. Wa mahama humilathu, ketika dibebankan ya nafsu itu, tahammalathu, maka nafsu itu akan menanggungnya. Wa in khaffaftu anha ta'azzat, kalau aku kurangkan nafsu itu dari nafsu, artinya keinginannya, maka dia akan merasa sakit. Wa adhabtu fi tahdzibiha kulla ladzah, akhirnya apa yang aku lakukan? Aku bawa nafsu itu untuk ditahzib, dididik. Pada apa? Setiap kelezatan. Dengan apa? Dengan menjauhinya. Ya. An'adiha, dari kebiasaannya. Fa'at ma'annat, maka tentram. Nafsu itu kan seperti anak kecil. Ya. Anak kecil jika ingin tak berhenti. Ya, maka untuk menghentikannya jangan dikasih. Jauhkan, sudah. Ya. Ketika nafsu merengek, maka diberi sedikit, sudah, tak boleh. Ya. Anak kecil kalau kita memang tak nak dia dengan sesuatu itu, terus tinggalkan. Suruh dia tinggalkan benda itu, jangan nanti dibagi, nanti dibagi, dia tak paham. Ya. Maka dikatakan an-nafsu katifal. Ya. Saya praktikkan itu. Anak kita kan kalau kita pergi, tinggalkan mesti nak ikut. Dan menangis. Orang tua kalau sudah menangis dibawa. Padahal tadinya dilarang. Udah menangis baru diajak. Itu salah. Ya. Kalau kita memang ada saat-saat kita pergi dan dia tak boleh ikut, memang ya, kena kita cakap dengan dia. Ini orang tua ya belakang-belakang meninggalkannya. Ya, tengah main dia pergi. Ya. Itu tak betul sebetulnya. Ya. Kecuali ada momen-momen tertentu. Tapi kalau untuk memahamkan dia bahwa dia tidak ikut dan dia terkadang boleh ikut. Dan dia paham kalau boleh-boleh, kalau tak. Ya. Itu mesti tegas. Kita cakap, aku nak pergi, kamu tidak ikut. Nak ikut, tidak ikut. Biarkan nangis. Ya. Nangis kan alat bagi dia untuk mendapatkannya. Kita suruh saja kamu nangis. Ya, nanti kalau sudah berhenti kamu tidur, kita tinggal pergi. Ya, maka ketika alatnya sudah tumpul, dia akan gunakan lagi. Itu nafsu seperti itu, tinggalkan sudah. Kalau tinggalkan, ambil, tinggalkan, ambil, tinggalkan, ambil. Nah, ini nafsu tak paham. Ya, itu disebut al-fitamun nafs. Inilah wa azhabtu bi ib'adiha fi tahzibiha kulla ladzah an adiha wa lam yabqa haulun dunaha ma raqibtuhu, dan tidak lagi ada satu goncangan ke depan nafsu itu ya, setelah aku tunggangi ya, sesuatu itu. Wa ashhadu nafsiya wa ashhadu nafsiya fihi ghaira zakiyah. Dan aku saksikan nafsuku di dalam perkara itu tidak zakiyah. Ya. Nah, maka kita melihat pengalaman Imam Ibnul Farid adalah mulainya dari melawan nafsu. Sehingga
mujahadah itu bagaimana agar nafsu itu lawamah. Ya. Maka dia cerita, fanafsi ya kanat qablu lawamah. Ya. Dia bermulai dari nafsu lawamah. Dia mulai kan dari cinta kan dia itu. Begitu dia putus asa dari cinta, maka dia melawan keinginan itu. Ya. Kalau aku suruh dia taat, nafsu itu dia berontak. Ya. Tetapi ketika aku durhaka kepada nafsu, maka nafsu itu ya, dia tunduk. Maka aku bawa ya, bahwa kematian itu lebih mudah. Ya. Kemudian aku letihkan ya, agar tidak ada lagi kerehatan. Ya, jadi meletihkan itu mujahadah. Lalu aku berikan, kalau dia aku bebani ya, kalau misalnya dilakukan untuk melakukan kebaikan-kebaikan, maka dia akan tanggung, tetapi nanti kemudian dia akan buang balik. Ya. Kalau dikurangi keinginannya, dia akan merasa sakit. Ya. Maka akhirnya dijauhkan. Ya, dijauhkan dari kelezatan yang menjadi kebiasaan dia. Ya, itulah yang disebut kilat, hadza kilat, ini sedikitkan ini, sedikitkan ini, sedikitkan ini, maka tidak ada lagi satu kegencangan menghadapi nafsu itu. Ya. Selama kita terus menggunakan cara untuk menjauhkannya. Walihadza kana Ibnul Farid yu'arridu bimudda'il mahabba allazina lam yatruku khuzuzahum wa lam yujahidu nufusahum. Itu sebab Ibnul Farid dia menyindir para pengaku cinta yang selama yang mereka tidak meninggalkan keinginan nafsunya dan tidak mujahadah kepada nafsunya. Ya, dia ta'rid ya. Menta'rid menyindir. Ta'arrada qaumun lil gharami wa a'radu bijanibihim an sihhati fihi wa'tallu radu bil amani wa batalu bihuzuzihim wa khadu biharul hubbi da'wa famabtallu fahum pisura lam yabrahu min makanihim wa ma dha'anu pisairi anhu wa qad kullu. Satu golongan ya, ta'arrada lil gharam, dia menunjukkan bahwa dirinya adalah seorang pencinta ya, wa a'radu bijanibihim an sihhati fihi wa'talu, tetapi mereka berpaling ya, dari sisi mereka dari kebenaran itu, dan mereka i'tallu, beralas-alasan. Kalau ditanya tentang apakah mujahadah ya, dia i'tallu. Dan mereka radu bil amani, radu ya, ridho kepada amani-amani, artinya puas dengan harapan-harapan itu, dengan hayalan-hayalan itu. Wa betulu khuzuzahum bi khuzuzihim, dan dia tetap diuji dengan khuzuznya, tetap dengan memenuhi keinginan nafsunya. Wa khadu biharal hub, tetapi seolah-olah dia mengarungi lautan cinta. Dakwah, pengakuan saja. Famabtallu, tak basah pun. Ya. Cinta seperti lautan, dia bicara tentang cinta, tak basah pun. Mereka di malam hari masih berada di tempatnya. Ya. Tidaklah pergi dari perjalanan, tidak ya, waqad kullu, dan tidak juga letih. Ya. Masih ada di dalam kegelapan, masih ada fisura lam yabrahu fi makanihim, masih dalam kegelapan. Ya. Apakah mereka wa mazuinu pisair, apakah mereka sudah diberangkatkan dalam perjalanan? Lah. Ya. Nah, ini sindiran mereka kepada orang yang bicara cinta, tetapi tetap saja masih penuh dengan hawa nafsu. Fal mujahadatu idzan syartun asasi likulli salikin fi jami' marahil sairih. Maka mujahadah kalau begitu adalah syarat asas pada setiap salik
di dalam semua marahil perjalanannya, walakinnaha tataghayyaru bihasbi taraqil muridi fi madarijis sumu, akan tetapi berubah-ubah ya, dari segi taraqi murid di dalam tingkatan-tingkatan keluhuran itu. Wa misaluhu fi dzalika talib yakunu fi marhalatil ibtida'i summal i'dadi summa tsanawi summal jami'i. Perumpamaannya seorang pelajar lah. Pertama adalah fase ibtida'i, fase i'dadi, fase sanawi, fase jami'i. Wa fi kulli hadhil marahil yu'tabar taliban. Semuanya dalam fase itu pelajar. Walakin hunaka farqun kabir baina talibil ibtida'i wa talibil jami'i. Tetapi di sana ada perbedaan antara pelajar ibtida'i sekolah rendah dan pelajar university. Wa kadzalikal farq syasi baina kauni nafsihi ammaratan bisu tamil ilal fawahish. Begitu juga perbedaan yang jelas antara nafsu ammarah yang condong kepada fawahis wa baina kauniha mutmainnatan raji'atan ila rabbiha radiyatan mardiyah, dengan nafsu yang menjadi mutmainnah, yang kembali sudah kepada Tuhannya ridha dan mardiyah. Nah ini tentang tuduhan mujahadah. Sidi Al-Imam Abdul Qadir Isa telah membahasnya, termasuk pembahasan ringkas. Ya, beliau mengutip pendapat Al-Imam At-Tirmizi, lalu kemudian beliau menjawab sendiri dengan jawaban ya, yang syar'i dan akli, ya, dan juga jawaban yang tahakkuki, ya, yang penuh dengan tajribah ya, di dalam perjalanan tasawuf. Wal khulasa innal mujahadata aslun min usuli tariqis sufiyah. Mujahadah adalah salah satu kaidah ya, tarekat sufi. Ya, salah satu aslun min usul. Ya, asal. Ya. Ya, asal di sini adalah merupakan manhaj. Kan ada yang menyebutnya arkan, ada yang menyebutnya usul, ada yang menyebutnya manhaj, ada yang menyebutnya usus. Ya. Tapi maksudnya adalah kaidah. Ya. Kaidah asas, kaidah dasar. Ya. Di dalam tarekat sufiyah. Artinya tarekat itu apa? Kalau dalam ilmu maudunya apa? Tajuknya tarekat itu apa? Yang mujahadah. Zikir, mujahadah, suhbah. Kalau dari segi perumpamaan satu binaan, ini binaan berdiri di berapa tiang gitu. Nah maka tiangnya itu suhbah, zikir, mujahadah. Ya, kalau sebuah kaidah pendekatan, guru mendidik murid ya, untuk usul kepada Allah, apa dia kaidahnya? Ya, asasnya yang digunakan untuk mentarbiyah adalah suhbah, zikir, dan mujahadah. Wa qad qalu man haqqaqal usula nalal wusul. Nah, orang yang telah merealisasikan usul, maka dia akan wusul. Ya. Wa man tarakal usul hurimal wusul. Orang yang meninggalkan usul maka terhalang untuk usul. Wa qalu aidan man lam takun lahu bidayatun muhriqah bil mujahadah lam takun lahu nihayatun musyriqah. Ya. Orang yang permulaannya tidak muhriqah, ya, tidak berusaha untuk menerobos, menembus dengan mujahadah, maka akhirnya tidak musyrikah, tidak isyraq. Ya. Wal bidayatu tadullu ala nihayah, dan bidayah seseorang menunjukkan nihayah seseorang. Baru kemudian nanti kita akan masuk kepada bab zikir. Ya. Kita sudah bincang tentang baiat, ya. Sebelumnya tentang suhbah, ya, kemudian mujahadah, dan yang